Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Kali ini kita diberikan suatu kehormatan sebagai host nih. Untuk acara apa Mbak Nisa? Podcast Cap. Cerita Desa Penajam. Nah, sebelum ke inti pembicaraan, alangkah baiknya kalau kita mengenal diri kita satu persatu dulu nih. Karena ada pepatah yang bilang, kalau tak kenal, maka tak sayang. Maka itu, izin mengenal diri, nama saya Gary Gabriel Kesanan, saya berasal dari Bandung, CPNS tahun 2024, untuk formasi calon jaksa ahli pertama. Di samping saya ada siapa nih? Kenalin diri nih, nama saya Anissa Purdestiani, berasal dari Kota Tangerang Selatan, Banten, CPNS tahun 2024 juga, dengan formasi yang sama dengan Mas Giri nih, calon jaksa ahli pertama. Hari ini kita ditemanin dua rekan-rekan kita, boleh nih memperkenalkan diri dulu dari Mbak Alika. Halo teman-teman semua, nama saya Alika Elvidayanti Rahmi, panggilannya Alika. Saya juga CPNS dari 2024, asal Samarinda, formasi penilai pemerintah. Oke, halo, saya Indita dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, CPNS 2024, formasi pengelola penanganan perkara. Nah, lanjut lagi nih. Kita mau bahas bagaimana kita persiapan tes, apakah kita les atau enggak, atau misalkan kehidupan kita sebelum tes nih, apa aja, sama respon orang tua. Boleh nih, dari Mbak Alika dulu, gimana? Boleh diceritain? Oke, boleh banget Mas Gary. Jadi, aku sebelum tes CPNS ini, itu sebenarnya lagi selesaiin tesis, guys. Jadi lagi nyusun tesis, jadi sambil belajar juga buat SKD dan SKB, tapi aku nggak ada ikut kursus yang offline gitu sih. Aku ambil belajar yang online, kayak nggak boleh sebut ini ya. Nggak boleh sebut merek ya. Merek ya. Berarti otodidak nih ya, Mbak. Otodidak. Terus biasanya tutor-tutornya itu juga ada di YouTube. Guys, kalian kalau mau cari bahan belajar, cari aja di YouTube. Banyak banget sumber-sumber buat belajar. Itu sih. Kalau respon keluarga waktu pertama kali tahu Mbak nih mau daftar nih di instansi kejaksaan apa nih? Boleh nih dijelasin. Jelasin. Nah, Jadi orang tua aku waktu aku pertama kali mau daftar itu sebenarnya belum tahu aku mau daftar kejaksaan. Cuman udah mulai deket-deket seleksi yang akhir yang kita udah mulai mengerucut pesertanya itu aku baru ngomong. Tapi mama aku support sih. Cuman memang aku udah bilang kalau misalnya nggak berhasil nggak apa-apa ya. Dan mama aku bilang nggak apa-apa. Yang penting udah nyoba dan alhamdulillahnya lulus sampai tahap akhir. alhamdulillah. Gitu kan. Orang tua aku senang banget guys. Oh, siapa yang nggak senang sih diterima? Anak terima PNS di instansi kejaksaan. Siapa yang tidak daftar? Kalau Mbak Nindya, gimana? Iya. Kalau aku dulu waktu prepare buat tes itu masih posisi kerja, pulangnya sore juga. Terus jadi kalau mau belajar itu pasti habis maghrib lah itu baru belajar, buka-buka materi atau buka-buka YouTube juga. Terus kalau untuk les aku juga nggak les sih, paling tryout beberapa kali buat latihan gitu-gitu aja sih. Berarti emang disemetin ya, Mbak ya? Iya. Berarti pulang kerja langsung nih buka-buka materi, preparation test, apa aja yang harus Ya, pelajarin. betul. Terus respon orang tua tahu nih Mbak Nindita daftar dan akhirnya keterima itu kayak gimana? Kalau respon orang tua aku sih seneng pastinya ya, karena dulu aku tahun kemarin itu juga pernah ikut daftar kejaksaan. Kebetulan belum rezeki ya. Kemudian tahun ini ada kesempatan. Coba lagi ya, Mbak ya. Terus keterima, pastinya seneng, terharu juga. Alhamdulillah. Ya. Kalau Mbak Nisa gimana nih? Oke, kalau aku kebetulan aku tes juga di tahun 2023. Tapi waktu itu aku masih kerja nih di salah satu bank swasta. Nah, kerja di bank itu kan ya pulangnya kan pasti malam. Jadi preparation untuk tes kebetulan aku juga otodidak, nggak ikut les atau bimbel manapun. Jadi memang sangat hektik dan kurang ya untuk waktu belajarnya gitu. Kalau untuk dari orang tua sendiri sih emang support sih ya. Karena kenapa? Soalnya kalau di bank itu kan di samping pulang malam gitu kan. Jadi coba deh cari kerja di tempat lain yang mungkin lebih jam kerjanya mungkin lebih ini ya, Teratur. istilahnya teratur gitu kan. Nah, kita coba nih, aku coba di tahun 2023 gitu. Dengan persiapan yang mungkin belum cukup ya.
Jadi aku coba di tahun 2023 dan belum rezeki. Tapi kan di tahun 2024 itu kebetulan ada pengumuman lagi nih untuk pembukaan CPNS tahun 2024 dan formasinya lumayan banyak. Nah, kita coba lagi dong. Coba lagi, terus kebetulan kalau aku sendiri ikut bimbel gitu. Jadi lebih terarah lah ya. Ada mentornya, terus ikut-ikut les, dan ada support dari keluarga dan juga teman-teman di bimbel. Jadi persiapannya lebih matang. Dan alhamdulillah pas pengumuman di tanggal 10 Januari ya, kalau nggak salah, tahun 2025, pas banget jam 18.18. Alhamdulillah pengumumannya terima ya guys, gitu. Support orang tua, doa-doa itu sangat membantu gitu. Bantu banget. Nah, kita lanjut ke Mas Jerry. Boleh nih sharing-sharing gimana? Boleh. Nah, kalau aku sendiri juga, persis nih kayak Mbak Nilita, Mbak Nisa, aku juga tuh pernah ikut tes CPNS di tahun 2023. Kebetulan aku tuh gagalnya di SKD awal. Nah, karena kegagalan itu, belajarlah diriku. Betul. Nah, jadi aku dulu sempat ambil les gitu, les untuk persiapan SKD-nya. Nah, di sela-sela itu juga, aku sempat kerja nih, dulu sebagai project manager di vendor dekorasi dulu, sangat bertolak belakang dengan jurusan saya, kebetulan sarjana hukum. Nah, dari situ, itulah yang menjadi alasan aku ingin daftar jaksa juga nih. Jadi karena aku dulu kerja di dekor, kayak sarjana hukum aku ini gak kepake, Ya, biar lebih baik aku sejalan lah ya ingin pekerjaannya. menggunakan sarjana hukum. Karena kan kuliah hukum juga lumayan ya, lumayan sulit. Nah, setelah itu daftar aku, respon orang tua baik, keluarga besar juga baik. Karena kebetulan aku juga belum ada saudara yang dari kejaksaan. Nah, kebetulan aku pionir nih di sini nih dari keluarga gitu. Jadi keluarga support banget. Gitu. Ya, lanjut lagi ke pokok bahasannya. Nah, kan dari kita tes nih, kita tuh tes SKD di bulan apa guys? November. November. Nah, lanjut lagi kita SKB tuh di bulan Desember. Setelah itu kita nunggu pengumuman lagi ya. Nah, spare waktu nunggu di Januari awal ya. Tanggal 10. Saya 10 ya. 10. Nah, dari situ tuh lumayan kan kita ada waktu spare juga nih. Dan akhirnya di bulan Januari kita telah dinyatakan lulus. Walaupun double shot ya, bukan one shot. Ini Kalau kita bertiga ini Walaupun nilai aku nggak tinggi-tinggi banget, tapi aku bersyukur ya bisa lulus. mau nilai besar nilai kecil yang penting Rezeki guys. Rezekinya mas. so gitu ya. Nah, ada pesan juga nih buat teman-teman misalkan yang belum bergabung dengan keluarga Diaksa dan ingin masuk ke keluarga Diaksa, jangan pernah semangat ya guys. Kalau sekali gagal, 2 kali gagal, coba terus sampai kita masuk gitu guys. Nah, dari bulan Januari itu kita masih ada spare waktu juga ya sampai SK keluar, penempatan di mana itu di bulan Mei akhir. 27 Mei. Betul. Nah, dari teman-teman kita nih di sini ada cerita nggak sih selama nunggu itu? Slide SK-nya revisi. Boleh di-sharing-sharing. Dari waktu nunggu pengumuman tuh kan berapa bulan, terus responnya, apakah loncat-loncat, gimana guys? Coba balikan. Oke, aku lagi ya. Siap. Jadi guys, waktu itu memang kita nggak expect sih turun SK-nya bakal Mei ya. Karena tiap bulan itu kita menunggu, berharap. Belum ada kepastian. Bener, di situ sempat aku agak stres juga karena aku nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi aku sempet daftar les Mandarin bahkan. Wah, coba nih guys, si waktu Contoh semangatnya balikan ya. 3 bulan aku les Mandarin sampai ada kabar SK mau turun. Aku akhirnya berhenti keluar dari les Mandarinnya karena bakal nggak tahu kan penempatannya bakal di mana. Ya, jadi aku istirahat dulu. Gitu. Gimana? Berarti habis ini kita pembicaraan, Mbak Leka ngomong pakai bahasa Mandarin bisa kali ya? Boleh. 3 bulan ya baru HSK 1 tuh. Boleh saya nihau mungkin ya. Nihau doang taunya. Lanjut Mbak Nindita, gimana? Terus sama respon. Oke, kalau aku dulu kan masih kerja ya. Jadi resign itu Maret udah terlanjur resign. Terus kalau habis nunggu Mei ya kita pengumuman. Itu aku sih cuma main-main ya kan.
Soalnya nggak tahu Iya, ngapain, guys. ya udah mau main-main, kumpul sama teman-teman, mumpung ada waktu. Kita kan nggak tahu kan mau di tempatnya di mana, jadi ya Betul. puas-puasin dulu main sama teman-teman. Siap. Manisa? Kalau untuk saya nih ya guys, kan lumayan lama nih spare waktunya. Jadi dari pengumuman Januari sampai turun SK di bulan akhir Mei ya kita ya. Main. Ya sama sih, healing gitu. Sempet sih mikir buat les juga untuk nambah-nambah skill gitu, tapi online. Jadi kan ada waktu luang, jadi kita les lah segala macem gitu kan. Jadi biar nggak bosan-bosan banget nih nunggu SK keluar. Gitu kalau aku. Kalau Mas Kevin Nah, sendiri gimana nih? kalau aku sendiri sih kebetulan ada bencana waktu itu aku Hmm, sempat patah tulang. Jadi selama 4 bulan itu aku recovery, ya beres. Nah, selama itu juga kan aku sempat kerja itu aku resign di bulan Januari, so recovery. Nah, di 4 bulan ini nih kita pun bingung nih kayak benar, ini benar. beneran kita lulus nggak sih? Benar, benar. Iya. Mana Iya. kok nggak ada pendapatan tetap? Ya, kayak kita Sekarang ngambil kedua PHP ya. bulan. Gimana Terus gitu kan? ya di grup juga kan Agak banyak khawatir gitu ya guys. berita-berita hoax tuh kan kayak Benar, tanggal ini pengumuman. benar, Wah, benar. seneng kan kita pas Ya, 18 nggak ada. nggak Gitu. ada. Itu sih kayak Ya. membuat Nunggu gitu ya. kayak yakin gak nih? Kapan Ya, sih? Ini yakin gak bener sih kita gak? lulus? Itu makanya agak-agak bunda bulannya gimana gitu ya. Yang itu nggak sih, Pak, yang bertanya-tanya kita tuh jadi Iya, bener gak sih? Itu kan momen kita lebaran juga kan kayak Kapan ditanya keluarga, kerjanya gitu nggak sih ditanya. katanya lulus kejaksaan. Gimana Ya. kok belum kerja gitu. Tapi kan memang mungkin instansi ada kerja kan. Betul. Jadi kita Mungkin jadi prepare-nya lebih matang jadi pas di bulan Mei itu ya. gitu. Responnya sangat sekali dong ya. wow. Happy dong ya. Oke. Kita sekarang mau bahas yang lebih intimate lagi ya. Tentang respon kita buat penempatan di Betul. PPU. Betul. Beda aku ya. Mm. Nah, waktu aku lihat nih SK penempatan di PPU, sebenarnya aku belum tahu nih penagihan pasien terapi di mana. Iya kan? Masih asing ya, Masih masih asing. asing. Di telinga aku tuh masih belum tahu lah masih asing. Nah, dari itu aku googling, tuh kan kalimat yang pertama muncul itu IKN. Benar. Kalau langsung bikin Kalimantan Timur. Pikirnya IKN. Tuh, langsung lah persiapan kita prepare nih. Kita kan 27 Mei, betul. penempatan. Aku tuh berangkat dari Bandung ke PPU itu, dari ke Balikpapan di tanggal 8. Jadi pesawat tuh Bandung, Jakarta, Soekarno-Hatta, terbanglah ke Bandara Sultan Haji. Sultan Haji di Balikpapan. Di situ tuh aku janjian juga nih bersama Mbak Nisa, ada kita, ada dia juga, terus kita janjian di bandara untuk berangkat bareng nih dari Balikpapan sampai ke PPU atau Kerja Besar. Nah, fun fact-nya, yang kita kaget itu, kita ternyata harus menyeberang suatu Seperti kayak kayak guys ya. gitu dari Balikpapan, dari Pelabuhan Semayang Ya, Semayang pelabuhan ke gitu. pelabuhan. Kita naik speedboat kebetulan. Bener. Kalau masih mungkin udah biasa ya kan naik speedboat. Nah, kebetulan aku itu satu perahu sama Mas Yusuf sama Mbak Nidita. Jadi dua rekan aku ini kayak mabuk atau gimana. Mungkin karena baru first time kan. naik Naik speed. speedboat tuh speed jadi cepet Iya. ya. Itu baru pertama kali banget speed ya kan. Jadi shock lah mereka. Kalau gue udah biasa jadi kayak lihat tuh belakang lihat rekan-rekan kayak ketawa aja. Terus mereka lucu-lucu yang satu diam, yang satu mau nangis ya. Lucu gitu. Akhirnya sampailah menjalan kaki di PPU. Kebetulan juga aku udah prepare nih, udah nyari kos tuh tempat tinggal sementara, terus udah sering-sering juga nih udah beli motor, telepon aku nih Akomodasi di sini ya. kasih. Jadi dari tanggal 8 itu kita prepare juga nih, rapiin kosan, rapiin motor kan, karena kita 5 second di sini. Setelah itu sampai lagi tanggal 10 kita lapor. Kita sebetulnya belum pernah ketemu langsung sih. Iya. Kita pertama kali ketemu langsung dengan tim kita full 10 orang itu di hari itu. Dan biasanya kan kita chatting-chattingan aja gitu. Betul. Kita baru ketemu face to face tanggal 10. 10 Gitu. kita bertemu dengan senior di sini, Tuh. Bapak Kajari di sini, dan kasih-kasihnya, dan staff-staffnya. Itu tepat di tanggal 10. 10 Juni. Untuk respon aku sih sangat senang ya, apalagi
orang yang kerja di Kejaksaan Negeri PPU ini Betul. sangat ramah. Jadi kita tuh Kekeluargaan. keluarga yang kerasa dan mereka tuh sangat support kita untuk berkembang. Jadi Benar. senior-senior kita sangat membantu, Bapak juga membantu kita untuk ya gimana sih untuk Gimana kita adaptasikan sih? adaptasi. Karena kan kita kan dari jauh nih ya guys. Betul. Gitu gimana kita kan dari jauh jadi feel kayak homesick gitu lah ya kan? Tapi alhamdulillah pokoknya Pak Kajari, makasih beserta jajaran pegawai semua staff di sini baik kekeluarganya tuh oke banget. Jadi kita kayak punya ya itulah new family lah di sini lah ya. Tuh gitu. Oke, betul. Gitu sih. Benar, Vanessa, betul. ada cerita Kalau lucu? di aku sendiri ya, sama sih preparation juga dari tanggal 8 kita berangkat, nyampe di Bandara Balikpapan, ketemu nih Mas Gary dengan Mbak Ninita kan, juga ketemu teman-teman yang lain gitu kan. Ya awalnya sih pas lihat SK, kayak asing lah ya, Kejaksaan Negeri Penajam Pasar Utara ini di mana sih? Pas aku lihat search di Google Maps itu kan Kalimantan Timur. Ya aku pikir juga dekat mungkin dengan IKN ya, gitu. Oh ternyata pas ditelusuri lebih dalam harus menyeberangi seperti teluk gitu ya. Itu agak kaget gitu. Ya lewat darat. Benar, tapi lebih jauh kan, muter gitu kan. Jadi ya kayak kita preparation tanggal 8 ya, tanggal 8 sampai di Bandara Balikpapan ketemu teman-teman, terus kita juga nyebrang bareng, agak shock ya guys ya. Kita naik speedboat, yang aku pikirnya juga speedboat itu ya agak gedean gitu ya, mungkin speedboatnya ternyata oh segini gitu speedboatnya dengan menerjang ombak gitu ya, agak goyang-goyang gitu. Jatuh nggak ya kita nih? Gitu. Tapi alhamdulillah aman sampai PPU. Terus ya kebetulan kalau aku sendiri stay di hotel dulu karena orang tua mungkin kan karena melepas anaknya ini kan, anak gadis nih merantau jauh jadi ditemenin dulu. Jadi aku sama orang tua stay di hotel dulu sambil cari-cari untuk rumah dinas di sini, kebetulan alhamdulillah ada yang kosong. Jadi untuk aku sendiri stay-nya di rumah dinas gitu sih. Dan tanggal 10 kita ketemu teman-teman gitu, penyambutannya dari Bapak Kajari, Bapak Kasih beserta jajaran dan staff welcoming banget gitu. Jadi kita di sini seperti ya dapat keluarga baru itu. Betul. Jadi yang alhamdulillah sih homesicknya terobati ya guys ya. Mungkin boleh nih kita dengar sharing-sharing dari Mbak Alika gimana? Oke guys, jadi kalau untuk aku sendiri pengalamannya itu pas turun SK dan melihat penempatan di PPU itu cukup kaget juga. Even aku sendiri orang Kalimantan, cuman aku ngerasa kayak nggak siap juga ditaruh di PPU di luar Samarinda karena yang aku ekspektasikan itu dari info-info sebelumnya itu kan penilai pemerintah formasinya ditempatkan di Kejati. Nah, jadi aku expect guys bakal ditaruh di Kejari. Jadi biasanya kalau misalnya sore-sore aku lewatin Kejati itu aku selawatin nih kantor aku nih ntar bakal di sini gitu. Nah, ternyata gak di situ, guys. Aku ternyata tetap ditaruh di tempat yang jauh. Cuman aku nggak bisa terlalu ngeluh juga karena teman-teman aku mereka penempatannya lebih jauh. Teman-teman aku dari Jawa semua nih, guys. Dari Pulau Jawa semua, aku doang yang dari Kalimantan, jadi aku masih bersyukur sih. Untuk sambutan-sambutan dari keluarga di Kejari PPU, mereka emang hangat orang-orangnya. Tidak menakutkan, tidak semenyeramkan itu. Ya, orang-orangnya baik-baik banget, kekeluargaan banget, dan sabar kalau ngajarin, terutama di bidang aku ditaruh di bidang pembinaan. Ya, kayaknya itu sih guys. Gimana kalau Mbak Nindita? Kalau aku sih fun fact ya guys. Aku Fun fact nih guys, kita dengerin. Karena belum pernah merantau, sekali merantau, wah jauh sekali. Agak Aku shock nangis ya guys, nangis 3 hari. Itu Wah. bener-bener nangis. Lumayan lama ya. Iya bener, karena kan belum pernah ada pengalaman merantau. Tapi setelah sampai sini, setelah ketemu teman-teman sama keluarga Kejari PPU, semuanya hangat menyambut kita. Jadi sedikit mengobati juga rasa kangen ke rumah juga sih. Aman ya tuh mata nangis 3 hari ya? Aman alhamdulillah. Reaksi orang tua gimana? Waktu anak gadisnya merantau nih, jauh.
Gimana? Kalau dari ibu aku pasti dia nangis juga. Karena kan anak cewek satu-satunya paling jauh lagi. Kalau dari bapak aku sih dia beliau mendukung ya, mungkin Support buat ya. pengalaman tinggal jauh dulu lah gitu. Dan Cari pengalaman baru ya. benar. Oke teman-teman, semoga cerita kita semua yang di sini dapat menginspirasi kalian ya. Nah, untuk informasi nih, untuk teman-teman semua yang mungkin mau mendaftar, bergabung jadi keluarga Adiaksa. Nah, selama tes itu pokoknya kita itu tidak dipungut biaya apapun ya. Kecuali biaya fotokopi, biaya materai, akomodasi dan transportasi ke tempat tes, itu kita harus sediakan sendiri, guys. Ya, pokoknya kita itu tidak pernah menerima tawaran atau ditawarkan oleh pihak manapun terkait tes ini gitu guys. Nah, aku ucapkan sekali lagi semoga kisah kita ini menginspirasi juga sahabat-sahabat yang ingin bergabung dengan keluarga Diasa. Aku harap kalian juga bisa bergabung dengan kita dengan menggunakan seragam yang sama. Tuh. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diasa.